Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi channel Romi Hardianto. Masih dalam web programming. Pada pertemuan kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat tabel dan form di dalam HTML. Jadi materi yang akan kita bahas pada sesi kali ini adalah bagaimana nanti kita mengenal tabel dan form di dalam HTML. Kemudian bagaimana cara memasukkan atribut-atribut yang ada di dalam masing-masing elemen antara tabel dan form ini. Oke, pada bagian tabel di dalam HTML, tabel diawali dengan sebuah tag tabel. Kemudian standarnya untuk atribut yang ada di dalam tabel itu ada width, ada lebar, kemudian ada border atau garis dari ketebalan tabel. Kalau untuk lebarnya kita dengan menggunakan skala persen, berarti tabel ini nanti akan mengikut selebar layar yang ada di dalam tampilan browser kita nanti. Kemudian ciri-ciri dalam tabel biasanya memiliki baris dan kolom. Untuk membuat sebuah baris, maka kita menggunakan sebuah tag namanya tr, tabel row. Kemudian untuk membuat kolom atau header dari tabel, itu kita akan gunakan sebuah tag th, kemudian ditutup dengan tag th. Kemudian untuk mengakhiri suatu kolom atau suatu baris, maka ditutup dengan tag tr. Kemudian untuk menandakan bagian dari header, maka kita gunakan tag head dan ditutup dengan tag head. Berikutnya, untuk menampilkan detail atau data dari sebuah tabel, kita akan membungkus dengan menggunakan tag body dan ditutup dengan tag body. Kalau untuk mengakhiri tabel, maka kita tutup dengan tag tabel. Jadi untuk detail atau kolom dari bagian body atau detail data, maka kita gunakan nanti tag td dan ditutup dengan tag td. Berikutnya kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara membuat tabel ya, tabel awal. Jadi nanti dalam prakteknya kita akan coba membuat atau menampilkan data dengan tabel dengan dua baris, baris 1, baris 2, dan dua kolom. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Kemudian kita akan menggunakan sintak atau elemen dari HTML-nya untuk membuat tabel dengan lengkap seperti ini. Dimulai dengan tabel, kemudian ditutup dengan tabel. Jadi kerangka dari tabel desain yang akan kita buat ini, dari hasil ini dari kerangka yang akan kita gunakan atau elemen-elemen yang akan kita gunakan. Jadi di bagian TH nanti akan kita isi kolom 1 baris 1 untuk bagian yang di baris pertama. Kemudian kolom 2 baris 1 berarti dia kolom kedua tetap di baris ke-1 atau baris pertama. Jadi karena antara kolom 1 baris 1 dan kolom 2 baris 1 masih dalam satu baris, maka kita masih di dalam TR yang pertama. Bagian berikutnya untuk baris yang kedua ini akan kita jadikan sebagai detail dari tabel atau detail recordnya. Maka kita buka dengan tbody, kemudian kita tutup dengan tbody, kita buat baris dengan tr, tutup tr ini untuk baris yang kedua. Berarti tr yang pertama untuk bagian header tabel, kemudian tr yang kedua di bagian body ini untuk baris detail dari record. Kemudian di bagian tbody kita gunakan td. Ini untuk detail, maka kolom 1 baris 2 ini untuk baris yang kedua dari detail karena dia berada di baris yang kedua di kolom yang pertama. Jadi kolom 1 barisnya kedua. Kemudian td yang berikutnya tetap di tr, di dalam tr baris yang kedua, kolom 2 baris kedua. Pindah ke kolom kedua, tetap di baris yang kedua. Jadi sangat sederhana ya. Ini baru tabel yang dasarnya saja. Oke, berikutnya kita akan coba mempraktekkan bagaimana cara membuat tabel di dalam HTML dengan bentuk kompleks. Artinya
kolom di dalam tabelnya itu tidak sama seperti ini ya. Jadi ada penggabungan kolom atau di dalam Excel namanya merge cell. Perhatikan pada tabel. Di sini untuk header tabel itu ada nama, ada bulan, ada Januari, Februari, Maret, dan April. Ini merupakan dari kolom atau header dari tabel, berada di bagian tag TH nanti ya. Kemudian nama ada 10.000, ini merupakan detail dari tabel. Ini adalah untuk baris recordnya. Jadi kalau kita perhatikan dari struktur tabel yang ada di dalam tabel kompleks, nama adalah baris yang pertama dan bulan itu masih berada di dalam baris pertama kolom kedua. Sementara Januari itu baris kedua kolom pertama, Februari ini baris kedua kolom kedua, ini baris kedua kolom ketiga, ini baris kedua kolom keempat. Jadi untuk judul tabel saja kita sudah menggunakan 2 baris. Jadi penggabungannya yang kita lakukan di bagian header atau kolom tabel ini, kita mulai dari kolom nama baris pertama. Berarti untuk penggabungannya adalah bukan penggabungan kolom, berarti penggabungannya adalah penggabungan baris. Kolom itu penggabungannya ke samping, kalau baris penggabungannya ke bawah. Kalau di dalam istilah tag atau atribut yang di dalam HTML, penggabungan baris ke bawah itu disebut dengan row span. Kemudian untuk penggabungan kolom itu disebut dengan call span. Jadi jumlah call span-nya di sini ada 4. Kenapa ada 4? Karena kita menghitung dari sini Januari, Februari, Maret, April, dan April ya. 1, 2, 3, 4. Maka call span-nya 4. Untuk row span dari nama, karena kita menggabungkan baris pertama dan baris kedua, jadi jumlah row span-nya adalah 2. Jadi sederhana ya. Baru untuk baris atau detail dari record, ini adalah posisinya baris ketiga. Baris ketiga ini memiliki kolom 1, 2, 3, 4, 5. 5 kolom. Berarti kalau kita gunakan tag TD di baris yang ketiga ini, maka TD-nya sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita hitung baris menggunakan TR. TR yang pertama, baris yang pertama, TR yang kedua, baris yang kedua, TR yang ketiga untuk baris yang ketiga. Baru kita tutup dengan tabel. Kemudian atribut style dan atribut vertical alex ini kita gunakan untuk mengatur desainnya ya. Kalau bagian style, text alex sama dengan .2 center itu untuk mengatur rata teks yang ada di dalam kolomnya ini rata tengah. Kalau left rata kiri, kalau right rata kanan, dan center itu rata tengah. Kemudian vertical alex middle ini kita gunakan atribut ini nilainya middle karena penggabungan row span dari nama, karena dia penggabungnya baris, maka supaya kita lebih rapi tampilannya kita gunakan atribut vertical alex sama dengan middle. Ada middle, ada top, dan bottom ya. Jadi ada 3. Nanti kalau kita gunakan middle maka dia di bagian tengah posisinya. Berikutnya kita akan membuat form di dalam HTML. Bagaimana cara membuat form di dalam HTML? Silakan diperhatikan. Pertama, untuk membuat form kita harus menggunakan sebuah tag form ya. Ada tag form. Form ini juga sama dengan tabel, dia memiliki beberapa atribut di dalam form. Untuk standarnya, atribut yang ada di dalam form itu adalah action, kemudian method. Ini harus ada di dalam membuat form. Dan membuat form diawali dengan tag form seperti ini, kemudian ditutup dengan tag form. Jadi tag form tersebut memiliki setidaknya 2 atribut ya, action dan method. Pertama yaitu action yang menunjukkan file untuk memproses formulir. Jadi action ini untuk
menentukan kemana lokasi dari proses form yang akan dilakukan. Biasanya sebuah file di dalam form action ini dia bertipe file PHP. Kenapa PHP di sini? Karena suatu proses, suatu logic yang akan bisa dilakukan itu biasanya dilakukan oleh PHP atau juga nanti bisa dengan menggunakan JavaScript. Atribut action berfungsi untuk mengirimkan data ke file yang sama. Jadi kalau actionnya ini kosong ya, maka nanti akan mengirimkan data ke file yang sama. Kalau seandainya kita actionnya ke file lain, maka kita sebutkan kemana actionnya di sini. Misalkan ini adalah form login. Untuk memproses login, maka kita gunakan filenya checklogin.php. Kemudian metode di dalam form ini dia ada dua nilai, post dan get. Ada dua macam metode, yaitu post dan get ya. Kita akan bahas pertama apa itu metode post. Metode post dipakai untuk pengiriman data formulir yang cukup besar. Jadi kalau seandainya kita membuat sebuah form untuk registrasi atau pendaftaran, itu biasanya yang digunakan metodenya adalah post. Karena data registrasi itu menampung data yang sangat banyak. Misalnya ya, buku tamu atau registrasi dan lain-lain. Kemudian metode yang kedua adalah get. Metode get ini dipakai untuk pengiriman data yang sangat kecil. Misalnya form untuk search engine, di mana yang dikirim hanya beberapa kata atau keyword pencarian saja. Misalnya tutorial HTML ya, bagaimana caranya belajar web, kemudian bagaimana caranya membuat tabel. Itu keyword-keyword yang kita masukkan di dalam form pencarian search engine seperti Google ya. Kemudian kita masuk ke dalam atribut apa saja yang ada di dalam form atau input. Itu secara default yang paling banyak digunakan. Di dalam tag input, atribut yang sering kita pakai adalah pertama tipe-nya ya. Atribut tipe-nya button. Jadi input tipe button ini berbentuk tombol nanti. Walaupun dia tag input, maka kalau kita gunakan atribut tipe dengan nama nilai dari atributnya button, maka hasilnya bukan input lagi, maka hasilnya berbentuk tombol. Kemudian kalau tipenya checkbox, maka nanti kita ada tombol centang, ada input centang ya. Kemudian ada tipe file, ini nanti kita gunakan biasanya untuk mengupload sebuah file, gambar atau PDF ya. Kemudian tipe hidden, ini untuk menyembunyikan sebuah input yang kita buat. Emacs yang menjadikan input itu menjadi gambar. Kemudian password ini untuk sebuah input untuk form login misalkan ya. Maka nanti teks yang kita masukkan akan diganti dengan karakter yang lain seperti bintang. Ada lagi input tipe radio. Ini untuk option. Misalkan ada kuis ya. Jawabannya A, B, C, D, maka kita gunakan input tipe radio. Jadi opsional. Kemudian input tipe reset ini untuk mengosongkan teks yang telah kita isi. Kemudian input tipe submit ini untuk menjalankan atau mengeksekusi sebuah form. Dan input tipe teks ini berfungsi untuk teks input yang akan diisi oleh user. Misalkan dalam form registrasi, masukkan KTP, nomor KK, itu nanti yang akan kita tampilkan menggunakan input tipe teks. Jadi ini adalah contoh ya, contoh dari form HTML yang sederhana. Misalkan ini adalah form data diri. Jadi dimulai dari nama lengkap sampai dengan jenis kelamin. Untuk nama ini input tipe teks, sampai dengan nomor telepon itu inputnya tipe teks. Kemudian agama ini bukan input lagi, ini select. Kemudian hobi ini checkbox. Kemudian jenis kelamin, karena khusus jenis kelamin ini tidak bisa dipilih keduanya, maka menggunakan tipe radio ya, atau opsional. Kemudian
ada tombol kirim, ini input tipenya submit. Kalau reset, input tipe reset. Jadi seperti inilah bentuk form sederhana dari HTML. Jadi silakan like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.